Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan? Tunggu saja pada rangkaian video kita berikutnya karena pada saat ini kita masih ngebahas soal pemuda ke-10 yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tapi maaf nih sebelumnya karena keponakan saya Muhammad Al-Baihaqi ikutan di dalam video kita. Jadi sorry aja kalau dia ngeganggu kan ya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang remaja yang selalu ikut dalam majelis-majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri ini sebenarnya bukan nama aslinya. Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah kunyah yang dimilikinya. Kunyahnya itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Nah, nama aslinya itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Khudrah bin Khazraj Al-Ansari. Nah, itu nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Khudrah bin Khazraj Al-Ansari. Lahir 10 tahun sebelum Hijriah. Dengarkan Buddha, bicara Buddha. Nah, lahir 10 tahun sebelum Hijriah dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, Abu Sa'id Al-Khudri ini sudah berusia di kisaran 21 tahun. Karena Abu Sa'id Al-Khudri ini juga seumuran ataupun seleting dengan Anas bin Malik, Al-Barra bin Ajib, Zaid bin Sabit. Mereka itu satu lettingan lah. Cek bicara udah. Satu lettingan. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang anak muda, tadi udah kita kasih tahu ya, seorang anak muda yang sering ikut dalam jangan udah. Ya, dalam kajian-kajian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam cerita hidupnya itu Abu Sa'id Al-Khudri kan punya ayah. Namanya itu adalah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini sudah mendidik Abu Sa'id Al-Khudri itu sejak kecil mengenai nilai-nilai Islam. Nilai-nilai luhur sudah dididik sejak kecil. Karena Malik bin Sinan ini juga seorang syuhada yang wafat pada saat perang Uhud. Di ketika perang Uhud, Malik bin Sinan kan ikut. Sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri juga pengen ikut menjadi seorang mujahid, tapi nggak diizinin sama Rasulullah karena memang masih belia, masih kecil kayak gitu kan ya. Sama aja sama Anas bin Malik tadi, Al-Barra bin Ajib, Zaid bin Sabit. Semua anak-anak muda pada saat itu pengen ikutan semua soal untuk ikut di perang Uhud, tapi nggak diizinin sama Rasulullah. Nah, ayahnya itu Malik bin Sinan itu ikut. Dan di saat itu Malik bin Sinan itu melihat wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah berlumuran darah karena kena serangan kayak gitu. Alhasil Malik bin Sinan ini menghisap untuk membersihkan wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nih bagi teman-teman yang pengen lihat darah Rasulullah itu bercampur sama siapa, ya udah lihat aja darahnya, lihat aja orangnya. Malik bin Sinan adalah orang yang darahnya itu bercampur dengan darah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia soal Malik bin Sinan. Jadi memang jangan udah. Jadi memang Malik bin Sinan ini sudah sejak dulunya itu menjadi seorang mujahid, seorang pejuang dan seorang yang senantiasa membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena sikap itulah turun juga kepada anaknya, seorang Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini juga setelah tadi selesai perang Uhud ya, ikut perang-perang lainnya. Sama waktu di perang Khandaq juga ikut, perang Hurarah ikut. Nah, pasca perang Uhud itu Abu Sa'id Al-Khudri selalu ikut majelis-majelis Rasul, ada belajar bersama Rasul, selalu aja ikut. Waduh, nanti suaranya nggak bagus, nggak jelas. Kayak gini udah jelas kayaknya ya. Oke, itu spektrumnya udah kebaca. Nah, jangan udah. Nah, tadi itu ikut selalu terus sama majelis-majelis Rasul. Alhasil kan di setiap majelis itu selalu ngebahas soal ilmu-ilmu fikih gitu. Alhasil membentuk karakter seorang Abu Sa'id Al-Khudri ini menjadi seorang yang ahli fikih gitu, ahli hadis juga, karena memang setiap pertemuan dia ikut. Banyak hadis yang dia riwayatin, tercatat sebanyak 1170 hadis itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. diri biar masuk kamera udah. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, teman-teman, dari 1170 hadis itu banyak ya yang diriwayatin, tapi nanti ada satu hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri itu yang akan saya bacain. Saya bakal lihat bukunya karena itu adalah khutbah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi nanti saya bacain. Nah, tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu udah kita jelasin, lahir 10 tahun sebelum Hijriah, sosok yang selalu ikut dalam majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, majelis ilmunya,
belajar bersama Rasul juga, pejuang juga. Di saat perang Khandaq itu, di saat Sa'ad bin Mu'adz wafat, Abu Sa'id Al-Khudri ini ikut menggalinya. Nah, digalilah makam dari Sa'ad bin Mu'adz. Tahu nggak? Setiap galian yang dilakukan oleh penggalinya itu, yang di salah satunya itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, tercium wangi kasturi, wangi surga sob. Siapa yang makamnya kayak gitu? Mudah-mudahan aja nanti insya Allah kita bisa lah ya seperti itu. Yang bisa galian tanah kubur kita itu ataupun makam kita itu nanti aromanya kasturi. Amin ya Allah, amin. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan pemuda-pemuda lainnya di masa itu, ia selalu melayani ataupun bergantian melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Sama halnya ketika perang Hurarah, saat itu Abu Sa'id Al-Khudri masuk ke dalam satu gua. Terus ada orang yang masuk, jangan udah. Ada orang yang masuk. Nah, dia nanyain, yuk keluar kayak gitu kan. Pada saat itu Abu Sa'id Al-Khudri udah sembunyi di guanya. Abu Sa'id bilang, aku tidak akan keluar, dan kalau kamu masuk nanti aku bakalan ngajar kamu, kurang lebih kayak gitu. Terus dia itu masuk, Abu Sa'id Al-Khudri pun meletakkan senjatanya. Pergilah dengan membawa dosa-dosamu, dia bilang kayak gitu. Terus yang masuk ini tadi, musuhnya tadi ini datang, kamu Abu Sa'id Al-Khudri, itu mintakanlah ampunan untukku kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan membawa dosa-dosamu itu adalah, bentar saya baca bukunya. Mana buku kita udah? Oh, sana udah buku kita. Yang dimaksud dengan membawa dosa-dosamu itu jangan gitu dah. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak mau memusuhi ataupun memerangi muslim kayak gitu. Alhasil keluarlah Al-Maidah ayat 28. Saya nggak bisa bacain bukunya jadinya karena nggak bisa diambil. Karena ini keponakan saya juga ikut. Dah. Nah, itu dia. Ada juga khutbah dari Rasulullah SAW itu yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tapi ini dia ya, nggak bisa saya ambil deh. Bentar ya. Oke. Ini bukunya udah saya ambil ya. Walah. Cek. Suaranya bagus nggak ya? Kedengar nggak ya? Udahlah. Mudah-mudahan bagus lah ya suaranya. Audionya bagus. Nah, khutbah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu gini. Baca udah. Amma ba'du, sungguh dunia itu manis dan hijau ranum, dan Allah menjadikan kalian khalifah di atasnya. Lalu ia melihat bagaimana perbuatan kalian. Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah pertama Bani Israel itu adalah wanita. Ketahuilah, sesungguhnya anak-anak Adam itu diciptakan di atas tingkatan yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang terlahir sebagai seorang mukmin, hidup sebagai seorang mukmin, dan mati sebagai seorang mukmin. Ada pula yang terlahir sebagai seorang kafir, hidup sebagai seorang kafir, dan mati sebagai seorang kafir. Ada pula yang terlahir sebagai seorang mukmin, hidup sebagai seorang mukmin, dan mati sebagai seorang kafir. Ada pula yang hidup sebagai seorang kafir, lahir sebagai seorang kafir, hidup sebagai seorang kafir, dan mati sebagai seorang mukmin. Ketahuilah, sebaik-baik orang adalah yang lamban marah dan cepat ridho, dan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lamban ridho. Ketahuilah, janganlah rasa takut kepada manusia menghalangi seorang untuk menyampaikan kebenaran yang ia ketahui. Ketahuilah, sesungguhnya jihad terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan sultan ataupun penguasa yang zalim. Mau bobo udahku. Nah, itu dia. Yang udah tahu ini kan ya, Abu Sa'id Al-Khudri tahu. Karena sudah tahu ini tadi, Abu Sa'id Al-Khudri itu pun pergi menuju Syam waktu itu untuk memberitahukan kepada Muawiyah bahwa untuk menasihatinya bahwa ada hal yang kurang tepat begitulah. Jadi dengan setelah mengetahui ini, Abu Sa'id Al-Khudri pun memberanikan diri untuk pergi ke Syam menemui Muawiyah untuk memberitahukan hal yang dia ketahui serta menasihati Muawiyah pada saat itu.
Nah itu dia sih udah kita bacain ya. Tadi juga kita udah kasih tahu kalau Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Tadi udah saya bacain khutbah penuhnya, itu kan dari hadisnya juga kita tahunya ya. Dan juga soal yang pergi ke Syam itu untuk tidak takut memberitahukan kebenaran. Makanya juga kita tahu ada istilah gini. Ada istilah gini. Tadi masalahnya kendaraan, sekarang masalahnya di kantong ini ya. Nah, jadi kita tahu ada istilah kayak gini. Marra aminkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa jalika adaful iman gitu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kejahatan gitu ya, banyak sih penafsiran yang berbeda soal apa itu yadnya, tangan itu, apa itu lisan dan apa itu qalbnya. Tapi yang pasti nih ya yang kita tahu ya udah kalau memang ada yang salah, so ayo dong kita perbaiki, kita nasehatin sama-sama gitu. Kalau kita melihat keburukan ataupun keingkaran di dalamnya. Nah itu dia teman-teman sosok dari Abu Sa'id Al-Khudri yang udah kita ceritain ya. Jadi segitu aja dulu yang bisa kita ceritain mengenai sosok dari si Abu Sa'id Al-Khudrinya. Oh iya, belum dikasih tahu ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu wafat pada tahun ke-74 Hijriah. Di saat itu Abu Sa'id Al-Khudri berusia kurang lebih 84 tahun. Kan tadi lahirnya 10 tahun sebelum Hijriah, wafatnya 74 Hijriah, berarti 74 tambah 10 itu sekitaran 84 Hijriah, 84 tahun lah ya masa hidupnya. Itulah sosok Abu Sa'id Al-Khudri yang udah kita kasih tahu, kita ceritain bersama-sama bersama teman-teman. Maaf kalau si kecil ikutan bersama kita dalam video ini. Terima kasih sudah terus mengikuti kita pada pembahasan-pembahasan kita mengenai pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya itu udah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan kita berikutnya. Bilang assalamualaikum udah mau bobo dianya. Lihat dulu udah. Bilang dulu. Assalamualaikum. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.